Halo semua, perkenalkan nama saya Wafi Khairulmana dari kelas 11 TKJ 3. Pada video kali ini saya akan membahas singkat tentang DNS server dan web server, dua komponen penting yang terdapat pada jaringan internet. Baik, langsung saja simak sampai habis ya teman-teman untuk memahami cara kerja keduanya. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan pengertian dasar tentang apa itu DNS server dan web server, mulai dari pengertian, aplikasi apa saja yang dibutuhkan, bagaimana cara kerjanya, dan contoh penerapannya. Melalui video ini diharapkan kita semua dapat memahami konsep dan fungsi kedua server tersebut dengan jelas. Poin pertama, saya akan menjelaskan untuk definisi. Pertama, untuk DNS server. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang mengonversi nama domain menjadi alamat IP. DNS server adalah server yang menyimpan basis data domain dan alamat IP yang terkait untuk memfasilitasi proses ini. Kedua, saya akan menjelaskan tentang web server. Web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menyediakan konten atau situs web kepada pengguna melalui protokol HTTP atau HTTPS. Web server menerima permintaan dari browser pengguna dan mengirimkan halaman web yang diminta. Untuk poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aplikasi pembangun DNS server dan web server. Untuk aplikasi pertama, Bin DNS server adalah perangkat lunak server DNS yang paling umum digunakan di internet. Ini adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dikembangkan oleh Universitas California, Berkeley. Dalam hal ini, Bin berfungsi sebagai server yang menerima permintaan dari pengguna untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang sesuai, serta menyediakan layanan DNS lainnya seperti pendaftaran nama domain dan otoritas DNS. Untuk aplikasi yang kedua adalah Apache Web Server. Perangkat lunak server web yang populer dan dibangun sebagai proyek sumber terbuka oleh Apache Software Foundation. Apache Web Server ini berfungsi sebagai program komputer yang menjalankan server HTTP untuk menyajikan halaman web dan konten web lainnya kepada pengguna melalui internet. Pada poin ketiga, saya akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi Bin Server dan Apache Server. Pertama, untuk cara kerja Bin Server. Untuk pertama, permintaan resolusi. Pengguna memasukkan nama domain ke dalam browser web yang kemudian mengirimkan permintaan DNS server ke DNS yang sudah dikonfigurasi. Kedua, pencarian DNS. Server DNS mencari alamat IP yang sesuai dengan nama domain yang diminta. Jika tidak ada dalam cache lokal, server mencari di database DNS atau menghubungi server DNS lainnya. Ketiga, resolusi DNS. Jika informasi ditemukan, server DNS mengirimkan balasan ke komputer pengguna dengan alamat IP yang sesuai. Keempat, cache. Data yang sering diminta disimpan di dalam cache untuk mempercepat resolusi DNS di masa mendatang. Kelima, pengiriman balasan. Server DNS mengirimkan balasan ke komputer pengguna yang kemudian menggunakan alamat IP untuk menghubungi server web dan meminta halaman web yang diminta. Keenam, penyimpanan informasi. Server DNS juga bertanggung jawab untuk memperbarui dan menyimpan informasi DNS, termasuk informasi tentang zona DNS yang dikelola oleh server tersebut. Yang kedua adalah Apache Web Server. Perangkat lunak server web yang menerima permintaan HTTP dari browser pengguna saat mengakses situs web. Prosesnya dimulai dengan pengiriman permintaan HTTP dari browser yang diterima oleh Apache. Apache memproses permintaan sesuai dengan konfigurasi yang telah ditetapkan, mencari berkas atau sumber daya yang diminta, mengakses script atau menjalankan modul tambahan. Setelah itu, Apache menghasilkan respon HTTP yang sesuai, seperti halaman web atau konten lainnya, dan mengirimkan kembali ke browser pengguna. Apache mampu menangani banyak koneksi HTTP dari klien secara bersamaan, melakukan login aktivitas server, dan menyediakan opsi konfigurasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan administrator. Contoh penerapan dari DNS server dan web server. Untuk yang pertama, DNS server. Akses ke situs web.
DNS server menerjemahkan nama domain seperti www.google.com menjadi alamat IP yang sesuai, memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dengan menggunakan nama domain yang mudah diingat. Kedua, pengalian email. DNS server mengarahkan alamat email ke server email yang tepat. Misalnya ketika Anda mengirim email ke user@example.com, DNS server menemukan alamat IP server email untuk mengirimkan email tersebut. Ketiga, pembagian beban atau load balancing. DNS server digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas internet di antara beberapa server backend, memastikan kinerja yang optimal dan mencegah overloading pada satu server tunggal. Penyedia layanan cloud. Layanan cloud seperti Amazon Web Service menggunakan DNS untuk mengarahkan lalu lintas ke sumber daya cloud mereka, seperti server web atau basis data. 5. Pengalian pengguna. DNS server dapat mengarahkan pengguna ke server yang berlokasi geografis paling dekat dengan mereka, meningkatkan kecepatan akses dan kinerja situs web. Untuk yang kedua adalah web server. Pertama, hosting situs web. Web server digunakan untuk menyimpan dan menyajikan halaman web kepada pengguna internet. Misalnya ketika Anda mengunjungi situs seperti www.example.com. Web server menyampaikan halaman web yang diminta kepada browser Anda. Kedua, penyimpanan file. Web server dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan file yang dapat digunakan melalui internet. Misalnya, beberapa organisasi menggunakan web server untuk berbagi dokumen atau file multimedia dengan karyawan atau pengguna eksternal. Ketiga, pengembangan aplikasi web. Web server sering digunakan selama pengembangan dan pengujian aplikasi web. Pengembangan dapat menjalankan aplikasi mereka di server lokal sebelum mempublikasikannya secara global di internet. 4. Pengguna sebagai API endpoint. Web server juga dapat digunakan sebagai endpoint untuk layanan web atau API (Application Programming Interface) yang memungkinkan aplikasi lain untuk berkomunikasi dengan aplikasi atau sistem yang di-host pada server tersebut. Kelima, penyedia layanan cloud. Penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Service atau AWS atau Google Cloud Platform atau GCP menawarkan layanan web server yang dapat digunakan untuk menghost situs web, aplikasi, atau layanan web. Itulah penjelasan-penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan sampai jumpa.